Pemirsa, Komisi 2 DPR RI menyatakan akan memanggil Komisi Pemilihan Umum untuk membahas usulan memajukan masa pendaftaran Capres-Cawapres di Pemilu 2024. Ketua Komisi 2 DPR RI menyatakan pihaknya akan segera mencari waktu untuk membahas draft peraturan KPU yang mengusulkan pendaftaran Capres-Cawapres yang dimajukan menjadi 10 hingga 16 Oktober 2023. Menurutnya, KPU bukan memajukan waktu pendaftaran Capres-Cawapres, melainkan menyesuaikan dengan aturan yang ada. Harus menerbitkan rekomendasi kepada KPU untuk lembaga penyelenggara pemilu berkewajiban menurut pasal 4. Dan untuk membahas perihal usulan ini, kita bergabung dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Saan Mustafa. Selamat pagi, Kang Saan. Selamat pagi, Mbak Eva. Bagaimana? Pagi, Kang Saan. Iya, Kang Saan, kapan tepatnya Komisi 2 akan memanggil KPU untuk rapat konsultasi PKPU ya, Kang Saan? Ya, kita ingin secepatnya ya, biar juga nanti ada kepastian yang buat para partai politik dan juga tentu buat bakal calon presiden maupun calon wakil presiden. Nah, kita usahakan kalau memungkinkan minggu ini kita coba jadwalkan untuk konsultasi terkait dengan PKPU, terkait dengan soal tahapan, jadwal dan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Dinamika di fraksi seperti apa, Kang Saan, terkait dengan rencana ini PKPU yang akan dibahas? Ya, sebenarnya secara umum kan ini kan pernah disampaikan ketika penyelenggara pemilu, pemerintah dan DPR itu membahas terkait dengan soal Perpu pemilu, konsekuensi dari adanya DOB baru. Nah, ketika kita pembahasan untuk menambah dapil, menambah alokasi kursi DPR RI, ada juga usulan dari penyelenggara khususnya KPU terkait dengan soal masa penetapan calon presiden dan calon wakil presiden serta masa penetapan daftar calon tetap untuk pemilu legislatif. Kenapa mereka minta waktu itu minta dibahas? Karena masa kampanye kita pendek, 75 hari. Nah, biasanya itu penetapan pasangan calon presiden maupun penetapan daftar calon tetap legislatif itu 3 hari sebelum kampanye dimulai. Nah, kampanye itu KPU sudah menetapkan tanggal 28 November. Nah, KPU waktu itu minta untuk penetapan pasangan calon presiden wakil presiden itu maju 15 hari, bukan 3 hari. Dan untuk penetapan daftar calon tetap, KPU minta 25 hari. Dan DPR pemerintah waktu itu menyetujui. Maka di Perpu itu dimasukkan. Jadi kalau misalnya masa kampanyenya 28 November sampai 10 Februari ditarik mundur, maka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu tanggal 13 November. Penetapan daftar calon tetap untuk anggota legislatif itu tanggal 3 atau 4 Oktober. Jadi dia lebih maju 15 hari. Karena lebih maju 15 hari, maka ada konsekuensi dari misalnya ketika dia mendaftar itu harus diverifikasi secara administratif, ada tes kesehatan, memberikan kesempatan kepada partai kalau ada yang belum lengkap persyaratannya. Kalau ada calon tidak memenuhi syarat, ada pergantian. Maka setelah dihitung, itu ketemu di tanggal 10 sampai 16 Oktober. Jadi sekali lagi, ini bukan percepatan pendaftaran masa calon presiden dan wakil presiden. Ini lebih kepada penyesuaian. Jadi ini adalah penyesuaian terhadap peraturan yang ada. Jadi akibat dari adanya perubahan undang-undang pemilu. Jadi undang-undang pemilu khususnya pasal 276 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 2017 itu kan menjadi pasal 276 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 2023. Jadi sekali lagi ini bukan percepatan tapi lebih kepada penyesuaian terhadap
pelaturan. Iya, Kang Saan, dengan waktu yang dipersingkat dari tanggal 10 hingga 16 dengan 7 hari ini, ada nggak potensi gangguan nanti ketika ada pendaftaran ini? Saya rasa enggak lah ya, kan saya yakin masing-masing partai dengan masing-masing calon presiden dan wakil presidennya mereka sudah siap. Nah, lebih cepat menurut saya juga lebih baik. Pertama tentu ada kepastian lebih cepat juga siapa sesungguhnya nanti calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh masing-masing partai. Yang kedua juga bisa memberikan kesempatan yang lebih lama dari waktu yang tersedia. Kan kalau waktu yang tersedia 75 hari kampanye. Kalau ditetapkannya lebih awal 15 hari dalam arti menyesuaikan dengan pelaturan itu lebih awal 15 hari, juga waktu yang tersedia untuk mensosialisasikan pasangan calon presiden wakil presiden itu juga kan menjadi lebih lama lagi kan. Jadi tidak 75 hari. Jadi ada tambahan sekitar 15 hari. Begitupun terhadap daftar calon tetap untuk anggota DPR RI provinsi maupun kabupaten kota dan DPD. Itu lebih cepat 25 hari. Nah, itu bisa diisi melalui sosialisasi baik oleh calon presiden wakil presiden, oleh partai maupun oleh para calon anggota legislatif. Baik, Kang Saan mohon ditahan dulu. Kami saat ini sedang menunggu ya partisipasi dari warganet melalui aplikasi Express. Ternyata sudah ada yang bergabung ya, Gemma. Kita langsung sapa. Akan melihat dulu nih Eva, polling dari hasil ya? tadi 2 pertanyaan di X Metro TV. Kita akan melihat dari pertanyaan pertama adalah apakah setuju kira-kira dengan adanya memajukan waktu pendaftaran Capres-Cawapres, dan mayoritas menjawab iya nih Eva, 67,6%, walaupun juga ada yang menjawab tidak setuju ya. Tapi hanya 32,4% ya, Gemma dan juga pemirsa. Berikutnya ada pertanyaan, menurut Anda apakah terlalu lama waktu pendaftaran Capres-Cawapres akan membuat pertengkaran? Mayoritas iya ya, 77,9%. Iya, meskipun tadi juga Kang Saan menyebut bahwa diharapkan tidak ada gangguan ya dengan adanya dipercepat dan juga dipersingkat dari masa pendaftaran Capres-Cawapres. Nah, kita juga akan mendengar nih kira-kira pendapat dari Sobat X Metro TV mengenai wacana ini seperti apa. Langsung saja kita sapa di akun pertama dengan Bapak Gero. Selamat pagi Pak Gero. Ya Pak Gero, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silahkan dengan tanggapannya Pak. Saya diberikan kesempatan duluan ya. Ya, tanggapan saya dari Komisi 2 tadi. Kebetulan itu Ketua Komisi 2 Pak Saad ya. Nah, Pak Saad, yang saya mau tanyakan di sini adalah apakah percepatan atau penyesuaian waktu terhadap masa kampanye ini kita sudah bisa menekan mereka yang dimana pada saat ini ada 2 kandidat yang belum mempunyai atau belum terbayang dia punya calon cawapresnya. Ini kita bicara mengenai independen atau netral. Dan kalau misalnya seperti Pak Saad saat ini duduk di wakil di DPR Komisi 2, apakah beliau berbicara dalam ranah partainya, fraksinya, atau bicara keseluruhan? Kalau kita bicara keseluruhan, maka mereka harus bisa mempertimbangkan mengenai calon-calon yang saat ini sedang diseleksi oleh masing-masing kandidat. Baik. Apakah tidak merasa terdesak? Begitu Pak. Makasih. Baik, terima kasih Pak Gero. Boleh langsung dijawab Kang Saan. Ada tanggapan dari Pak Gero tadi. Karena kan hanya 1 yang sudah siap. 2 yang lainnya masih mencari nih Kang Saan. Ya, pertama saya di sini memposisikan sebagai anggota Komisi 2 DPR RI yang memang mempunyai tugas untuk mengatur soal regulasi terkait dengan soal kepemiluan. Dan regulasi untuk kepemiluan termasuk terkait dengan soal pendaftaran calon presiden dan wakil presiden ini bukan hanya dibicarakan dengan DPR, tapi juga dengan pemerintah dan juga dengan penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu ada KPU, Bawaslu, DKPP. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Mendagri. Nah, kita merumuskan ini dengan 3 pihak. DPR Komisi 2, pemerintah Mendagri, dan penyelenggara pemilunya tadi, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Dan kita ini semua sudah kita pertimbangkan, sudah kita hitung.
terkait dengan berbagai perubahan peraturan. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan jauh-jauh hari. Jadi jauh-jauh hari sebelum ini muncul ke permukaan, ini partai-partai seharusnya sudah tahu. Karena wakil-wakil partai yang ada di DPR khususnya di Komisi 2 terkait dengan soal perubahan Undang-Undang Nomor 7 2017 menjadi Undang-Undang Nomor 7 2023 akibat ada Perpu, harusnya mereka juga sudah menyampaikan kepada partai masing-masing. Sehingga ketika ini mau diatur di dalam PKPU sebagai turunan dari undang-undang, itu tidak mengalami misalnya tanda kutip misalnya kegagapan, karena ini sudah berlangsung dengan lama. Jadi sekali lagi tidak dalam posisi sebagai anggota partai atau anggota fraksi dari partai saya, Nasdem misalnya, tapi lebih kepada saya memposisikan sebagai anggota Komisi 2. Yang kedua, tentu ini juga akan menjadi lebih baik lagi buat partai-partai untuk segera mengumumkan calon pasangan presiden dan wakil presidennya untuk didaftarkan ke KPU. Biar partai juga punya waktu yang cukup untuk mensosialisasikan pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya. Karena memang kalau misalnya kita tidak ada kepastian, PKPU-nya belum disetujui, belum dikonsultasikan, maka ketidakpastian kan akan terus membayangi parpol maupun membayangi para calon presiden maupun wakil presiden, dan tentu juga masyarakat. Nah, kalau bisa kita tetapkan tanggal 10, maka partai dengan waktu yang tersisa hampir 1 bulan itu kan bisa sesegera mungkin untuk mengumumkan. Jadi ini juga jangan dipahami sebagai sebuah tekanan, karena partai juga kan sebenarnya sudah lama masing-masing mendeklarasikan calon presidennya. Nah, tinggal membangun koalisi juga sudah lama dilakukan. Jadi menurut saya sekali lagi justru ini memberikan kesempatan bagi partai maupun bagi calon presiden wakil presiden untuk memulai sosialisasi ke masyarakat menjadi lebih dini, menjadi lebih awal. Itu menurut saya sisi-sisi dari hal-hal yang positifnya. Iya, malah menjadikan momentum kepada para paslon ini untuk menemukan calonnya masing-masing ya, Kang Saan. Kita akan mendengarkan lagi dari Sobat X Metro TV, ada Basuki Hatiku. Pak Basuki, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Basuki tanggapannya. Ya, terima kasih. Ini tentu barangkali harapan ya. Harapan baik, usulan yang baik bagi kami untuk dimajukan, dipercepat kaitan dengan pendaftaran capres ini. Mengapa? Karena secepatnya mungkin didaftar supaya pengusung-pengusung ini, capres ini belum ada wapresnya. Masyarakat juga rakyat juga ini penasaran sampai saat ini Pak Ganjar belum, Pak Prabowo belum. Nah, sekiranya mungkin dimajukan, tentu ada barangkali progres untuk secepatnya mencari pasangan wapres dalam hal ini, sehingga rakyat seperti saya ini sebagai masyarakat Kota Palu bisa mengambil calon ini, capres yang terbaik ketika ini pasti sudah bisa melakukan penilaian. Itu barangkali kira-kira. Baik. Terima kasih Pak Basuki. Tadi ada tanggapan dari Pak Basuki. Kang Saan, selain masyarakat punya waktu lebih cepat ya untuk tahu siapa saja pasangan baca pres, baca wapresnya, apalagi keuntungan yang bisa dirasakan oleh publik jika penyesuaian waktunya ini lebih cepat, Kang Saan, untuk pendaftaran capres dan juga cawapres. Ya, tadi Pak Basuki sudah menyampaikan ya, semakin cepat kan semakin baik. Pertama, publik memang menanti, siapa sih calon presiden dan wakil presiden nanti yang akan ikut kontestasi di 14 Februari 2024 yang akan datang. Kenapa publik harus rakyat dalam hal ini harus lebih cepat tahu siapa calon pemimpin ke depannya? Dan ini juga untuk memberikan kesempatan bagi publik, bagi rakyat untuk mempelajari rekod dari masing-masing calon presiden maupun calon wakil presidennya.
untuk mengetahui lebih dalam lagi yang namanya komitmen, keberpihakan dan kemauan untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Itu kan nanti bisa dilihat dari visi misi maupun program nanti yang akan para calon presiden dan wakil presiden tawarkan kepada rakyat, sehingga dengan itu rakyat bisa mempertimbangkan kira-kira siapa yang layak untuk mereka pilih menjadi presiden dan wakil presiden untuk periode 2024-2029. Jadi sekali lagi menurut saya semakin cepat rakyat tahu calon presidennya dan calon wakil presidennya akan semakin baik. Jadi rakyat bisa mempelajari secara komprehensif, secara utuh dari masing-masing calon presiden dan wakil presiden dengan waktu yang relatif lebih lama. Sebenarnya tidak kalau misalnya jauh-jauh hari sebelum pendaftaran sudah tahu, itu juga akan jauh lebih baik lagi kan gitu loh, buat masyarakat, buat publik. Jadi ini sisi-sisi kelebihan partai mengumumkan lebih awal calon presiden dan calon wakil presidennya. Baik, dengan adanya percepatan pendaftaran Capres-Cawapres ini diharapkan juga sosialisasi dan juga pengenalan kepada publik ya mengenai paslon juga bisa lebih cepat dilakukan dan juga publik juga bisa menentukan pilihan yang lebih cepat. Terima kasih Kang Saan Mustafa selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI telah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas Kang Saan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.